Assalamualaikum, hai hai hai, apa kabar teman-teman? Kabarnya hari ini semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah dimanapun kalian berada. Pagi hari ini disambut dengan cuaca yang sangat cerah ya teman-teman. Alhamdulillah banget karena planning hari ini tuh saya mau nyuci baju, nyuci spray dan mau jemur bantal-bantal ya, karena beberapa hari ini kan hujan jadi bantalnya itu serasa dingin banget ya. Jadi nanti saya akan jemur. Dan untuk hari ini saya akan sedikit membahas mengenai permasalahan yang biasa terjadi di tempat usaha, baik itu usaha sembako ataupun usaha yang lainnya ya. Lebih tepatnya di sini saya akan membahas mengenai persaingan bisnis antara tetangga. Terkadang kita itu membuka usaha baik itu sembako ataupun usaha yang lainnya. Di saat usaha kita ini sudah ramai, terkadang baik itu saudara kita, tetangga kita ataupun orang yang ada di sekitar tempat tinggal kita itu suka ingin juga membuka usaha yang sama dengan kita. Jadi apa yang akan kita bahas hari ini yaitu cara mengatasi persaingan antar tetangga ya. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai usaha sembako ataupun usaha lainnya, apabila ada tetangga yang mempunyai usaha atau baru membuka usaha dan ternyata mereka itu membuka entah itu di belakang kita, entah itu di depan kita atau di samping rumah kita. Bagaimana sih cara mengatasinya? Nah, di sini saya akan bahas ya. Yang pertama ini pengalaman pribadi saya teman-teman, karena memang usaha warung saya ini bertepat di daerah yang padat penduduk dan kanan kiri belakang itu semuanya ada grosiran dan warung sembako juga ya. Untuk satu barisan warung sembako saya ini ada 7 warung ya teman-teman. Yang pertama yang saya terapkan di warung sembako saya yaitu ini paling penting sebenarnya teman-teman. Dimanapun kalian tinggal, dimanapun kalian membuka usaha, poin yang paling penting yaitu menjaga silaturahmi dengan tetangga ataupun warga sekitar. Ini sangat penting dan patut banget kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari ya. Kenapa paling penting? Jadi teman-teman, yang namanya bertetangga itu kita butuh yang namanya menjaga eh, apa ya, silaturahmi, dan ya paling enggak kita sering tegur sapa ya. Jangan mentang-mentang kita punya usaha dan mentang-mentang mungkin bisa dibilang kita lebih dari mereka, kita berasa kita paling hebat, kita paling sombong, dan kita paling bisa. Tidak boleh ya teman-teman. Yang namanya bertetangga kita tuh pasti kedepannya kita saling membutuhkan ya. Entah tiba-tiba kita pas lagi jaga usaha sendiri tiba-tiba ada maling, kita bisa minta tolong ke mereka. Kalau kita jaga sendirian tiba-tiba ada yang nodong, ya kita juga bisa minta tolong ke warga sekitar. Paling tidak kalaupun ada tetangga yang membuka usaha yang sama persis dengan usaha kita, kita tidak perlu marah, tidak perlu menjauhi mereka, ataupun kita juga tidak perlu komplain ya. Tidak masalah teman-teman, karena apa? Rezeki kita itu sudah ada yang ngatur, sudah ada takarannya masing-masing. Kita sebagai manusia hanya bisa menjalankan, berusaha, dan yang paling tidak ya teman-teman, kita wajib banget bersyukur ya teman-teman. Karena menurut saya setiap orang walaupun usahanya sama tapi rezekinya berbeda-beda ya. Ada sebagian orang itu cocok dalam usaha bisnis warung sembako, dan ada beberapa orang yang tidak cocok ya teman-teman. Walaupun mereka menggunakan modal sebesar apapun, kalau usaha tersebut tidak cocok dengan mereka, otomatis tidak akan berjalan ya teman-teman. Biasa kata orang-orang zaman dulu itu cocok-cocokan ya. Jadi alhamdulillah karena saya juga pernah berkecimpung di beberapa bisnis atau beberapa usaha. Dari saya pernah jual gorengan, dari saya pokoknya macam-macam ya teman-teman. Sebelum saya membuka sembako ini kan saya pernah beberapa kali membuat usaha lainnya ya, tapi ternyata saya itu lebih cocok di usaha seperti ini ya.
Dan yang perlu kalian terapkan juga, ini yang kedua ya, yang saya juga terapkan di usaha saya, yaitu menjual barang-barang musiman. Nah, ini juga penting loh teman-teman. Jadi yang saya maksud di sini barang-barang musiman, contohnya kalau kayak tahun baru ya. Tahun baru seperti ini mendekati tahun baru, mendekati Natal, itu biasanya yang sedang laris manis itu seperti mercon dan sebagainya. Mercon sebenarnya tidak boleh ya dijual, boleh tapi dalam eh, tipe atau biasanya itu ada beberapa item yang memang masih boleh dijual ya. Untuk mercon-mercon itu yang untuk anak-anak yang masih aman dimainkan oleh anak-anak, itu masih bisa dijual belikan. Nah, itu juga bisa menambahkan omset ya teman-teman. Kemudian di saat bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan ini barang-barang apa aja nih yang laris manis? Kalian juga boleh menjual produk-produk tersebut agar pelanggan kalian itu lebih nyaman ya teman-teman, dan bisa menjadi pilihan ataupun warung favorit mereka. Selanjutnya yang saya terapkan juga di tempat saya, yaitu mempromosikan warung kita lewat perorangan. Caranya seperti apa nih? Biasanya itu saya suka minta tolong ataupun kita carilah pelanggan yang memang setia di tempat kita ya. Sediakan barang-barang yang memang biasa mereka beli agar dia tuh lebih memilih warung kita itu, belanja di tempat kita. Otomatis kalau dia itu sudah nyaman, mereka puas belanja di tempat kita, otomatis mereka itu mau secara pribadi ataupun secara sendiri ya, mandiri ya, tanpa perlu kita menyuruh ya, mereka itu mau mempromosikan ke orang lain. Nah, itu juga bermanfaat banget ya untuk persaingan bisnis warung sembako. Dan trik selanjutnya yang saya juga terapkan di tempat usaha saya, yaitu menjual produk-produk yang sudah familiar di masyarakat sekitar. Jadi kalian kalau bisa, kalau baru membuka usaha sembako, janganlah jual produk-produk yang aneh-aneh ya teman-teman. Juallah produk-produk yang memang mereka itu pergunakan setiap harinya. Itu agar modal kita berputar lebih cepat, dan kita juga bisa membeli produk-produk lain yang memang di modal pertama itu belum bisa kebeli ya teman-teman. Ini bisa menjadi salah satu solusi agar warung kalian itu awal buka itu langsung ramai. Jadi pergunakan sebaik mungkin produk-produk yang memang sudah pasaran dan mereka pergunakan setiap hari. Kalau kalian baru awal buka tapi sudah menjual produk-produk yang aneh-aneh, otomatis mereka juga jadi enggan ya untuk belanja, karena memang produk-produk tersebut bisa dibilang eh, baru bagi mereka, dan mereka juga biasanya kalau untuk pertama-tama itu jarang banget mau mencoba produk-produk baru, kecuali produk tersebut itu eh, sudah viral ataupun memang sudah terkenal lama ya. Walaupun produk tersebut belum ramai, tapi kalau produk tersebut sudah dipasarkan sejak lama, kemungkinan mereka mau membeli. Tapi untuk pengusaha baru memulai usaha, baik itu sembako, gunakanlah atau juallah produk-produk yang memang sudah pasaran ya teman-teman. Dan trik selanjutnya yaitu kita wajib banget untuk memperbaiki kinerja dari usaha kita. Dan di poin ini mencakup banyak banget ya teman-teman. Salah satunya yaitu pelayanan kita ya. Pelayanan kita harus ditingkatkan, diperbaiki, dan kemudian kondisi warung kita juga itu juga penting ya teman-teman. Kita harus lihat kekurangan di warung sembako kita, entah dari kebersihannya, entah dari kelengkapan warung kita, entah itu dari harga jual barang kita. Kita harus cek ya, kita harus berani introspeksi diri, karena orang yang berani introspeksi diri ke depannya itu bisa tahu kesalahan dan bisa memperbaiki kekurangannya sendiri.
Jadi jangan menganggap kita paling sempurna, kita paling pintar, dan kita paling benar. Karena sejatinya setiap orang, setiap manusia itu pasti ada kekurangannya. Tapi kalau orang tersebut mau memperbaiki kekurangan mereka, ke depannya usahanya itu bisa berjalan dengan lancar. Kemudian mencakup apa lagi? Nah, di sini juga kalian bisa menambahkan fasilitas kalian. Kalau usaha kalian itu atau tempat usaha kalian itu cukup luas, kalian bisa menambahkan kursi-kursi untuk nongkrong anak-anak yang biasa memang suka nongkrong malam ya teman-teman. Itu bisa menambah nilai plus untuk tempat usaha kalian. Contohnya seperti warung saya teman-teman, dan setelah saya selesai renovasi, warung saya sediakan TV ya, karena memang di warung saya ini kalau malam suka banget banyak bapak-bapak yang suka nongkrong di depan warung ya, ngobrol sama suami, dan mereka itu suka banget nonton bola. Jadi memang dari saya menikah itu dari lama dengan suami itu belum pernah beli TV, dan kali ini memang suami benar-benar minta belikan TV, dan alhamdulillah sudah kebeli. Dan ini kita manfaatkan untuk pancingan ya, untuk tongkrongan bapak-bapak di depan warung. Alhamdulillah ya, di saat mereka nonton bola di depan, nongkrong di depan, mereka juga bisa sambil jajan dan belanja ya teman-teman. Kadang mereka itu minta buatkan kopi seduh, atau kadang mereka minta pop mie juga ya. Jadi lumayan teman-teman buat menambah omset kita juga ya. Dan kita juga bisa, kalau warung kalian itu masih terlihat kurang rapi, untuk menambah eksistensi warung kita juga kita bisa sambil renovasi kecil-kecilan ya. Kita rapihkan penampilannya, kita cek juga produk yang kita jual. Jangan sampai produk-produk yang kita jual itu sudah tidak layak jual atau sudah dekat dengan masa expired ya teman-teman. Kalian harus perhatikan di situ ya. Biasanya kalau pembeli membeli barang dan barang tersebut ternyata sudah rusak dan sudah tidak layak digunakan, mereka akan kecewa dan lebih memilih belanja di tempat lainnya. Itulah beberapa trik yang saya terapkan di usaha warung sembako ya teman-teman, dalam menyikapi persaingan bisnis antara tetangga. Jadi mudah-mudahan ini juga sedikit bermanfaat untuk kalian, bisa menjadi jawaban yang kalian sering tanyakan ke saya ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.